Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hasbullah dengan NIM 23 191 080 1011. Di sini kita akan merangkai rangkaian diode, simulasi rangkaian diode. Nah, yang pertama ini kita share screen dulu. Oke, yang pertama ini kita rangkai penyiar gelombang penuh. Lalu kita ini membutuhkan yang namanya alternator. Oke, terus kita membutuhkan diode. Kita menggunakan yang satu N 407. Lalu kita menggunakan resistor ini untuk kita juga menggunakan trafo. Kita menggunakan yang ini yang terdapat tiga terminal. Oke, eh, yang pertama ini kita rangkai dulu ya resistor. Hmm, Oke, langkah selanjutnya kita rangkai rangkaiannya ya. Yang pertama ini ada pakai alternator. Alternator ini bertindak sebagai sumber arus bolak-balik atau sumber arus AC. Sebelahnya kita pasang trafo. Kita pasang diodenya dua buat terminal A sama terminal B. Kita taruh sini. Lalu kita pasang resistor sini. Oke, kita rangkai aja. Tuh. Nah, jadi ini arus dari eh, alternator ini, arus AC, dia akan apa ya? Dia akan menyebarkan arusnya yang bolak-balik itu ke sini. Lalu dari trafo ini menyesuaikan tegangan AC yang dihasilkan dari alternator. Ini untuk menurunkan tinggi dari sumber menjadi tegangan yang sesuai dengan rangkaian ini.
Lalu di dioda ini itu akan diubah menjadi tegangan DC atau arusnya menjadi searah. Untuk resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang mengalir dalam rangkaian. Selanjutnya kita eh, tes menggunakan osiloskop. Kita bisa di sini osiloskopnya. Kita gunakan sebelum adanya terkena dioda, kita pasang di osiloskop A, lalu yang sudah disearahkan, yaitu yang di sini. Jadi ini ntar searah arusnya. Kita pasang di D, lalu kita run, kita kecilkan, yang B kita off kan, sama yang C. Nah, bisa dilihat ya kalau yang arus setelah disearahkan ini menjadi lurus seperti arus DC, sedangkan yang AC sebelum disearahkan oleh dioda dia masih menjadi arus bolak-balik seperti ini. Oke, untuk rangkaian yang kedua adalah dioda sebagai voltage regulator. Di sini kita menggunakan tiga komponen. Yang pertama ada baterai, menggunakan DC. Oke, lalu yang kedua kita menggunakan resistor. Ini juga menggunakan Zener diode. Nah, ini kita menggunakan, langsung aja kita pasang baterainya di sini. Untuk resistornya bebas kita pasang seri juga di sini. Oke, lalu kita pasang diode juga di sini. Oke, kalau kita membutuhkan yang namanya ground, pasang di sini. Oke, untuk baterai sendiri ini fungsinya sebagai sumber tegangan DC, mana nanti tegangan akan disalurkan melalui sini ke atas. Lalu untuk R1 ini adalah resistor yang pertama. Ini digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui diode nanti. Terus R2 ini berfungsi sebagai beban pada rangkaian. Ada juga diode ini sendiri. Ini fungsinya untuk eh dia diode ini bekerja dalam mode breakdown untuk menjaga tegangan tetap stabil. Lalu ada ground ini fungsinya sebagai tegangan nol, referensi tegangan nol. Jadi dia berfungsi sebagai titik referensi untuk semua tegangan. Juga bisa meminimalisir gangguan atau noise. Lalu kita sambungkan dulu rangkaian serinya. Oke. Nah, kita membutuhkan alat yang namanya voltmeter. Ini kita pasang di sini. Juga kita pasang di sini. Untuk
Yang plus ini disambungkan pada sebelum terkena restore. Kalau yang minus setelah sama seperti sebelumnya. Kita sambungkan saja. Kita akan melihat voltmeternya sebelum dipengaruhi oleh dioda. Dapat dilihat ini sama-sama 6 volt ya masing-masing. Lalu kalau kita sambungkan oleh dioda, kita bisa lihat bahwa kalau yang R1 ini menjadi 8,17 dan yang R2 3,83. Oke. Nah, saat dioda tidak tersambung ini nilai R1 R2 ini sama. Tadi 6 volt. Namun ketika dioda Zener tersambung, dioda bekerja pada tegangan breakdown, yaitu tegangan di mana dioda mulai menghantarkan arus secara stabil untuk menjaga tegangan output tetap konstan agar dioda Zener ini dalam kondisi breakdown, maka R2 ini akan turun nilainya. Jadi hal ini memastikan arus yang cukup mengalir melewati dioda yang dan beban menjaga tegangan pada beban ini tetap sesuai dengan tegangan breakdown dioda Zener. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah rangkaian LED. LED sendiri itu merupakan dioda, yaitu light emitting diode. Jadi untuk rangkaiannya sendiri kita membutuhkan tiga komponen, yaitu baterai. Kita membutuhkan resistor, juga membutuhkan lampu LED. Kita ganti dulu LED-nya. Kita akan mencoba warna yang lain. Kita akan menggunakan warna blue. Kita coba warna blue. Jadi kita susun aja rangkaiannya seperti ini. Terus kita pasang resistor di sini. Kita pasang LED-nya di sini saja. Oh, wait. Pasang LED-nya di sini aja. Oke. Jadi baterai di sini itu fungsi sebagai sumber tegangan DC yang menyediakan energi listrik. Lalu resistor berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir ke LED ini biar apa ya? Biar tegangannya itu tidak besar yang mengalir di LED. Nah, kalau besar ini bisa menyebabkan kerusakan pada LED sendiri. Terus LED ini komponen yang memancarkan cahaya ketika arus listrik ini mengalir. Jadi LED hanya mengalirkan arus dalam satu arah, ya, searah ini. Dalam satu arah ini seperti dioda pada umumnya. Lalu kita bisa menyalakan run ini. Oh, sepertinya tidak menyala. Ini bisa jadi karena dari resistornya ini terlalu tinggi. Coba kita ubah.
Nah, setelah kita kecilkan LED, resistornya, LED ini dapat nyala. Jadi kalau tegangannya terlalu besar, LED ini tidak akan nyala. Oke, sekian untuk rangkaian LED. Langsung gitu. Oke, selanjutnya rangkaian terakhir yaitu fotodioda. Komponen yang kita gunakan adalah fotodioda. Kita juga menggunakan resistor. Oh, bukan res saja. Res. Lalu kita menggunakan LED. Kita gunakan yang warna biru seperti rangkaian sebelumnya. Lalu kita menggunakan LDR, torch LDR. Oke, oke. Selanjutnya kita langsung pasang aja ya. Torchnya di sini, fotodioda di sini. Nah, nah, blue LED blue di sini. Oke, kita juga membutuhkan ground di sini, lalu power di sini. Oke, nah fotodioda ini berfungsi sebagai sensor cahaya yang mengubah intensitas cahaya menjadi arus listrik. Jadi ketika dia ini si torch ini kena cahaya, ini akan mengalirkan listrik di sini. Lalu dari fotodioda akan mengalirkan listrik ke lainnya. Jadi terus ini sebagai sensornya. Nah, ya, sebagai sumber cahaya. Lalu LED ini sebagai indikator percobaannya. Jadi ketika ini akan dinyalakan, eh, rangkaian seharusnya akan mengalami apa ya? Ada tegangan atau arus listrik yang mengalir. Jadi LED-nya akan nyala. Nah, resistor sendiri membatasi arus dalam rangkaian untuk melindungi komponen LED ini ya, agar tegangan yang masuk tidak terlalu besar. Kalau ground sendiri ini berfungsi sebagai jalur referensi tegangan nol untuk menyelesaikan sirkuit listrik, menjaga stabilitas arus lah. Power sendiri ini sebagai sumbernya. Lalu kita coba run dan kita dekatkan cahayanya. Nah, LED ini akan berubah menjadi warna biru karena dari cahaya ini sensor cahaya, ini dari LDR ini eh, masuk sebuah intensitas cahaya sehingga pada diode ini sensor cahayanya mengubah intensitas cahaya ini menjadi arus listrik. Jadi akan ke sini. Jadi mengubah LED ini jadi warna biru karena adanya arus listrik ini. Kalau kita mundurin cahayanya, maka arus listriknya juga akan berkurang. Coba kita mundur dan mati kan jadinya. Ya, sekian rangkaian dioda ini, eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.